Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irfan Yusuf. Di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang perusahaan dagang dalam metode periodik. Langsung saja kita masuk ke jurnal umum. Di kasus pertama, transaksi terjadi pada tanggal 1 Desember membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. Pada tanggal 1 Desember ini, akun beban sewa dicatat di sebelah debit sebesar 2.400 dikarenakan perusahaan membayar sewa toko sehingga beban sewa bertambah. Selanjutnya kas di BNI diletakkan di sebelah kredit sebesar 2.400 juga dikarenakan kas berkurang untuk membayar sewa toko. Selanjutnya masuk ke transaksi yang kedua. Pada tanggal 3 Desember membeli 50 kain batik dari Juragan Batik dengan teman kredit 2/10 N/30 FOB Shopping Point sebesar 21.600. Pada tanggal Desember ini akun pembelian dicatat di sebelah debit sebesar 21.600 dikarenakan pembelian barang dagang bertambah. Lalu akun utang dagang dicatat di sebelah kredit sebesar 21.600 juga dikarenakan utang dagang bertambah. Selanjutnya pada tanggal 4 Desember pembelian dilakukan secara kredit. Selanjutnya pada tanggal 4 Desember membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar Rp500 untuk tanggal 4 Desember ini. Akun beban kirim pembelian dicatat di sebelah debit sebesar Rp500 dikarenakan membayar ongkos kirim pembelian pada tanggal 3 Desember dengan syarat FOB Shopping Point, yaitu pembeli yang menanggung ongkos kirim. Lalu kas di BNI dicatat di sebelah kredit sebesar Rp500 juga dikarenakan kas berkurang untuk membayar ongkos kirim pembelian. Selanjutnya pada tanggal 6 Desember piutang dagang dicatat di sebelah debit sebesar 8.500 dan penjualan dicatat di sebelah kredit sebesar 8.500 juga. Selanjutnya pada tanggal 7 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan Purba atas penjualan bulan November sebesar 8.900 tanpa diskon. Penjualan pada tanggal 7 Desember ini akun kas di BNI dicatat di sebelah debit sebesar 8.900 dikarenakan menerima pelunasan piutang. Lalu piutang dagang dicatat di sebelah kredit sebesar 8.900 juga karena Bapak Adi Gunawan Purba sudah melunasi piutangnya, sehingga piutang yang kita miliki itu berkurang. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember kas dicatat sebagai debit sebesar 27.200 dan penjualan dicatat sebagai kredit sebesar 27.200 juga. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember utang dagang dicatat sebagai debit sebesar 21.600, diskon pembelian dicatat sebagai kredit sebesar Rp432, kas dicatat sebagai kredit sebesar Rp21.168. Selanjutnya pada tanggal 14 Desember return dan potong pembelian dicatat sebagai debit sebesar Rp1.500, utang dagang dicatat sebagai kredit sebesar Rp1.400 juga. Selanjutnya pada tanggal 15 Desember pemilikan dicatat sebagai debit sebesar 2.600 dan kas dicatat sebelah kredit sebagai kredit sebesar 2.600 juga. Selanjutnya pada tanggal 16 Desember kas di BNI dicatat sebagai debit sebesar Rp6.860, diskon penjualan dicatat sebagai kredit sebesar 140. Diskon penjualan dicatat sebagai debit sebesar Rp140, piutang dagang dicatat sebagai kredit sebesar Rp7.000. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember pembelian dicatat sebagai debit sebesar Rp11.800 dan kas di BNI dicatat sebagai kredit sebesar Rp11.800. Kemudian pada tanggal 19 Desember utang dagang dicatat sebelah debit sebesar Rp9.000 dan kas di BNI dicatat sebagai kredit sebesar Rp9.000 juga. Selanjutnya pada tanggal 20 Desember piutang dagang dicatat sebagai debit sebesar Rp26.000, penjualan dicatat sebelah kredit sebesar Rp26.000 juga. Kemudian pada tanggal 21 Desember piutang dagang dicatat sebagai debit sebesar Rp1.100
rupiah. Kas di BNI jatuh sebagai kredit sebesar Rp1.100 juga. Selanjutnya pada tanggal 21 Desember lagi, kas di BNI jatuh di sebelah debit sebesar Rp17.600 dan sudah akan dicatat sebagai kredit sebesar Rp17.600. Kemudian pada tanggal 21 Desember lagi pembelian dicatat di sebelah debit sebesar Rp20.000 dan utang dagang dicatat sebagai kredit sebesar Rp20.000 juga. Kemudian pada tanggal 24 Desember utang dagang dicatat sebelah debit sebesar Rp2.000, dari itu potong pembelian dicatat sebagai kredit sebesar Rp2.000. Kemudian pada tanggal 26 Desember tentunya potong penjualan dicatat di sebelah debit sebesar Rp1.200 dan kas dicatat sebagai kredit sebesar kas di BNI dicatat sebagai kredit sebesar Rp1.200. Kemudian pada tanggal 28 Desember beban gaji setiap penjualan dicatat di sebelah debit sebesar Rp7.600, beban gaji administrasi dicatat di sebelah debit sebesar Rp4.800 dan kas di BNI dicatat sebagai kredit sebesar Rp12.400. Kemudian pada tanggal 29 Desember perlengkapan toko dicatat di sebelah debit sebesar Rp800 dan kas di BNI dicatat sebagai kredit sebesar Rp800. Kemudian pada tanggal 30 Desember piutang dagang dicatat sebagai debit sebesar Rp18.750 dan penjualan dicatat sebagai kredit sebesar Rp18.750. Kemudian pada tanggal 30 Desember kas di BNI dicatat sebagai debit sebesar Rp26.840 dan diskon penjualan dicatat sebagai debit sebesar Rp160. Piutang dagang dicatat sebagai debit sebesar piutang dagang dicatat sebagai kredit sebesar Rp7.100. Kemudian pada tanggal 31 Desember kas di BNI dicatat sebagai debit sebesar Rp18.000. Diskon penjualan dicatat di sebelah kredit sebesar Rp180. Kas dicatat di sebelah kredit sebesar Rp17.800. Kemudian hasil akhirnya menghasilkan hasil yang balance, yaitu di debit sebesar Rp267.550 dan di sebelah kreditnya juga Rp267.550. Keduanya seimbang balance. Kemudian masuk ke buku besar di bagian periodik. Di buku besar akun kas saldo jumlah akhirnya adalah Rp27.787. Kemudian di piutang dagangnya Rp43.550. Kemudian persediaan barang dagangnya Rp187.700. Kemudian asuransi diberi muka Rp5.625. Kemudian perlengkapan toko Rp4.600. Kemudian peralatan toko Rp156.500. Kemudian akumulasi depresiasi peralatan toko Rp18.900. Kemudian peralatan kantor Rp60.000. Akumulasi depresiasi peralatan kantor Rp20.000. Utang dagang Rp23.200. Utang gaji tidak ada, bebannya masih harus dibayar tidak ada. Utang bank Rp40.000 di sebelah kredit. Utang bunga tidak ada. Modal saham Rp50.000 di sebelah kredit. Saldo laba di sebelah kredit Rp135.100. Dividen di sebelah debit sebesar Rp45.000. Penjualan di sebelah debit sebesar Rp1.154.150. Kemudian di retu dapat potongan penjualan Rp33.600 di sebelah debit. Diskon penjualan di sebelah debit sebesar Rp20.200. Pembelian di sebelah debit sebesar Rp589.900. Kemudian retu dapat potongan pembelian di sebelah kredit sebesar Rp10.500. Kemudian diskon pembelian di sebelah kredit sebesar Rp9.912. Kemudian beban kirim pembelian di sebelah debit sebesar Rp16.900. Kemudian pokok penjualan tidak ada, beban gaji penjualan di sebelah debit sebesar Rp119.200. Kemudian beban sewa di sebelah debit sebesar Rp30.300. Kemudian beban depresiasi peralatan toko tidak ada, beban perlengkapan toko tidak ada, beban kirim penjualan di sebelah debit sebesar Rp10.100. Beban listrik air telepon toko di sebelah debit sebesar Rp13.200. Kemudian beban penjualan lain-lain di sebelah debit sebesar Rp4.200. Kemudian beban gaji administrasi di sebelah debit sebesar Rp55.400. Kemudian di beban iklan di sebelah debit sebesar Rp25.600. Kemudian beban depresi peralatan toko tidak ada, beban asuransi tidak ada, beban listrik air telepon kantor di sebelah debit sebesar Rp6.600. Kemudian beban bunga tidak ada, beban administrasi lain-lain sebesar Rp2.600 di sebelah debit. Kemudian kita maaf, sebelumnya tadi buku besar sebelum penyesuaian di bagian periodik. Selanjutnya kita masuk ke neraca saldo sebelum penyesuaian di bagian periodik. Di sini neraca saldo kita mendapatkan hasil yang balance, yaitu di sebelah debit sebesar Rp1.461.762 dan sebelah kreditnya juga Rp1.461.762. Keduanya seimbang atau balance. Kemudian masuk ke jurnal penyesuaian periodik. Ya, kita masuk ke jurnal penyesuaian periodik. Di jurnal penyesuaian periodik ini
Beban pokok penjualannya di sebelah debit sebesar Rp577.050. Persediaan barang dagang di sebelah debit sebesar Rp196.232. Diskon pembelian Rp10.500. Diskon Retu udah potong pembelian Rp10.500. Diskon pembelian Rp9.920 di sebelah debit, dan pembelian di sebelah kredit sebesar Rp585.100. Beban kirim pembelian sebelah kredit sebesar Rp16.600. Persediaan barang dagang sebelah kredit sebesar Rp101.200. Beban asuransinya sebesar Rp1.875. Asuransi dibayar mukas di sebelah kredit sebesar Rp1.875. Beban perlengkapan toko di sebelah debit sebesar Rp3.100. Perlengkapan toko di sebelah kredit sebesar Rp3.100. Kemudian beban depresiasi sebelah toko di sebelah debit Rp18.900. Dan akumulasi depresiasi pelayanan toko di sebelah kredit sebesar Rp18.900. Beban depresiasi pelayanan kartu di sebelah debit sebesar Rp15.000. Akumulasi depresiasi pelayanan kartu di sebelah kredit sebesar Rp15.000. Beban gaji penjualan di sebelah debit sebesar Rp1.000. Beban gaji administrasi di sebelah debit sebesar Rp800. Utang gaji sebagai kredit sebesar Rp2.000. Kemudian beban listrik air telepon toko di sebelah debit sebesar Rp1.365. Beban listrik air telepon kartu di sebelah debit sebesar Rp455. Beban yang masih harus dibayar di sebelah kredit sebesar Rp1.820. Kemudian beban bunganya di sebelah debit sebesar Rp1.500. Utang bunga di sebelah kredit sebesar Rp1.500. Di total akhirnya di sebelah debit sebesar Rp837.895. Dan sebelah kreditnya juga Rp837.895. Keduanya seimbang dan di atas. Kemudian di PD Serba masuk ke perhitungan beban pokok penjualan. Di saldo awal persediaan pada tanggal 1 Januari sebesar Rp187.200. Kemudian ditambah pembelian Rp589.900. Kemudian dikurang dengan dari dan potongan pembelian sebesar Rp10.500. Diskon pembelian Rp9.912. Di situ bisa dilihat pembelian bersihnya Rp569.488 yang menghasilkan akhirnya beban hasil akhir dari pokok penjualannya adalah Rp577.050. Selanjutnya kita masuk ke buku besar setelah penyesuaian. Di sini buku besar di sebelah kiri saya terdapat akun-akun yang disesuaikan. Yang pertama di akun kas. Di akun kas sendiri tidak ada penyesuaian. Di piutang dagang juga tidak ada penyesuaian. Di persediaan barang dagang ada penyesuaian yang sebelumnya Rp187.200 menjadi Rp156.230. Kemudian asuransi dibayar muka jadi penyesuaian sebelumnya Rp5.625 menjadi Rp3.750. Kemudian perlengkapan toko yang sebelumnya Rp4.600 kemudian menjadi Rp1.500. Di peralatan toko tidak ada penyesuaian. Akumulasi depresiasi peralatan toko tidak ada penyesuaian. Peralatan tidak ada penyesuaian. Akumulasi depresiasi peralatan kantor yang sebelumnya Rp20.000 kemudian menjadi Rp35.000 setelah penyesuaian sebelah kredit. Dan kemudian utang dagang tidak ada penyesuaian. Utang gaji yang sebelumnya tidak ada menjadi ada sebelah kredit sebesar Rp2.000. Beban yang masih harus dibayar tidak ada penyesuaian. Utang bank tidak ada penyesuaian. Utang bunga yang sebelumnya tidak ada menjadi ada sebelah kredit sebesar Rp1.500. Modal saham tidak ada penyesuaian. Saldo laba tidak ada penyesuaian. Dividen tidak ada penyesuaian. Penjualan tidak ada penyesuaian. Return potongan penjualan tidak ada penyesuaian. Diskon penjualan tidak ada penyesuaian. Pembelian yang sebelumnya Rp589.900 di sebelah debit kemudian menjadi nilainya tidak ada karena terjadi penyesuaian tadi. Jadi hasil akhirnya tidak ada atau nol.
Kemudian return potongan pembelian di sebelah tidak terjadi penyesuaian yang sebelumnya 10.500 menjadi tidak ada. Kemudian diskon pembelian yang sebelumnya 9.912 rupiah menjadi tidak ada. Beban kirim pembelian yang sebelumnya 16.100 rupiah menjadi 16.600 rupiah. Beban pokok penjualan yang sebelumnya tidak ada menjadi 57.577 rupiah. Beban gaji penjualan yang sebelumnya 119.200 rupiah menjadi 124.400 rupiah. Beban sewanya tidak ada penyesuaian. Beban depresiasi barang toko yang sebelumnya tidak ada menjadi 18.900 rupiah di sebelah debit. Beban perangkapan toko yang sebelumnya tidak ada menjadi 3.100 rupiah di sebelah debit. Beban kirim penjualan tidak ada penyesuaian. Beban listrik alih telepon toko yang sebelumnya 13.200 menjadi 14.565 rupiah. Beban penjualan yang tidak ada. Beban gaji administrasi yang sebelumnya 55.400 rupiah menjadi 56.200 rupiah. Kemudian beban iklan yang sebelumnya 27 rupiah, 27.000 rupiah menjadi 29.600 rupiah. Kemudian beban depresiasi peralatan kantor yang sebelumnya tidak ada menjadi 15.000 rupiah. Kemudian beban asuransi yang sebelumnya tidak ada menjadi 1.875 rupiah. Kemudian beban listrik air telepon kantor yang sebelumnya 6.600 rupiah menjadi 7.055 rupiah. Kemudian beban bunga yang seperti ada menjadi 1.500 rupiah. Kemudian administrasi lain-lain yang tidak ada penyesuaian. Selanjutnya kita beralih ke neraca saldo dan penyesuaian. Di neraca saldo setelah penyesuaian kita mendapatkan hasil yang seimbang atau balance, yaitu dengan hasil di sebelah debit sebesar 1.480.500 rupiah dan di sebelah debit juga sama. Kemudian masuk ke kertas kerja. Di kertas kerja bisa dilihat neraca saldo sebelum penyesuaian dan setelah penyesuaian dengan hasil yang berbeda. Di neraca saldo yang sebelum penyesuaian hasilnya adalah 1.461.762 rupiah dan setelah penyesuaian menjadi 1.480.570 rupiah. 1.480.570 rupiah. Di sini terdapat bisa dilihat sendiri akun-akun yang mengalami penyesuaian tidak ada dan ada juga tidak mengalami penyesuaian. Contoh-contoh akun yang mengalami penyesuaian yang seperti presiden barang dagang, asuransi dibayar di muka, perangkat toko, dan kemudian akun-akun yang tidak mengalami penyesuaian seperti kas di BNI, berita dagang, dan peralatan kantor itu tidak mengalami penyesuaian. Kemudian kita beralih ke laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Di laporan laba rugi hasil akhir yang kita dapatkan yaitu seimbang dan balance. Di sebelah debit sebesar 1.154.150 rupiah dan di sebelah kredit juga 1.154.150 rupiah. Dan kemudian di laporan posisi keuangannya juga seimbang, yaitu dengan hasil akhir 534.325 rupiah dan sebelah kredit sebesar 534.325 rupiah juga. Kemudian kita masuk ke bagian laporan keuangan. Di bagian laporan keuangan ini, yang pertama ada laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini ada pendapatan dan juga beban. Langsung saja kita pendapatannya kita totalkan laba kotornya adalah setelah dijumlahkan 523.300 rupiah. Kemudian di beban total bebannya adalah 315.355 rupiah. Kemudian yang mendapatkan hasil dari kedua angka tersebut laba bersihnya adalah 207.905 rupiah. Kemudian di laporan perubahan modal di modal awal ada 50.000, laba bersihnya tadi 207.905 rupiah, satu labanya 135.100 rupiah dan dividennya termin 45.000 rupiah. Kemudian mendapatkan modal akhirnya sebesar 348.005 rupiah.
Kemudian ada utang di sini ada utang lancar dan utang jangka panjang. Total utang lancar di sini adalah Rp48.520 dan kemudian total utang jangka panjangnya adalah Rp20.000. Dijumlahkan menjadi total utangnya adalah Rp68.520. Kemudian modal akhirnya tadi adalah Rp348.005 dan dijumlahkan dengan total utang dan modal mendapatkan hasil Rp416.525. Ya. Sekian video penjelasan metode proyek dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.